Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah saudara yang saat ini belum berjodoh. Ini episode buat Anda semua terkait dengan soal yakin. Baik, langsung. Pemirsa, kadang-kadang saudara tidak punya impian yang terencana, keinginan yang terencana. Kenapa ya? Karena kesibukan. Dia workaholic. Workaholic nih candu kerja gitu loh. Padat jadwalnya. Hingga kemudian dia lupa. Lupa apa? Lupa akan umur. Makin lama makin bergerak ke arah 40. Tapi nggak usah kecewa. Insya Allah lepas akan kabar bila mana saudara kemudian ya punya keinginan, mau meminta pada Allah dan bergerak. Ketika seseorang kemudian udah mulai umur-umur 20-an, dia mulai merencanakan begini. I'm going married, nanti saya mau nikah umur 30. Itu namanya impian yang terencana, tahu? Itu namanya keinginan yang terencana, ada. Tapi ada orang-orang yang ngalir aja gitu, ngalir. Insya Allah sih kalau memang udah ketetapan Allah kan siapa juga yang bisa kemudian menolak. Tapi lebih hebat bila mana saudara ada sesuatu gitu. Dulu saya pengen nikah muda, kecapean tuh. Malah istri saya kemudaan. Saya 23, istri saya 14 tahun. Tapi emang pengen gitu, cita-cita tuh kawin muda. Kawin muda tuh cita-cita hebat. Daripada ente kawin muda nggak mau, tapi kerjanya zina mulu. Yang begitu, ya. Sekolah tinggi penting, tapi jaga diri penting. Jangan sampai sekolah tinggi pada apa jadi gimana gitu sama nikah muda tuh kayaknya males banget dah gue lah. Nikah muda kayak apaan aja. Tapi zina mau gitu. Kan nggak benar juga. Nyatanya istri saya sekarang kuliah juga, alhamdulillah gitu. Pada waktu saya nikah dulu 14 tahun, dia masih SMP. Saya masih inget tuh. Saya begitu nikah, itu kan di paruh kedua istri saya SMP ya. Begitu nikah saya kemudian berangkat ke situ Bondo, Jawa Timur untuk ceramah. Istri saya dengan pakaian putih abu-abunya itu, biru. Putih biru bukan pas SMA, putih biru. Itu nganterin saya ke apa namanya? Stasiun Kalideres. Saya diantar tuh sama istri saya naik angkot itu ke stasiun, subhanallah. Terus istri saya nungguin abangnya nih pergi berangkat nih kereta. Udah gitu kereta nggak berangkat lagi. Ayo, semua kenangan tuh. Begitu kereta jalan nih, jek. Saya ngeliat istri saya gitu. Dia nangis, ya Allah. Saya bilang masih SMP udah gua kawinin. Ya mudah-mudahan dah. Sabar, saya doain, mudah-mudahan sabar, ikhlas. Nah saat itu tuh waktu itu ujian. Jadi begitu nganter saya, dia pergi ke sekolah untuk kemudian berangkat ikut tes ya, sekolahnya. Ada yang terencana, ada keinginan yang terencana, ada impian yang terencana, ada keinginan yang terencana. Saya, ini kan sebenarnya sama aja sama haji gitu loh. Sama pengen punya rumah gitu. Jangan biarkan hidup ini mengalir gitu juga gitu, nggak bagus juga gitu. Harus ada step-step yang kemudian saudara, stepping stone ya. Kalau kata orang-orang tuh ya, stepping stone, step stone atau apalah itu, ya, batu yang tonggak gitu ya. Mau apa sih? Mau ini, mau begini, gitu. Sampai saudara nanti meng-cross. Oh ini alhamdulillah sudah, oh ini belum, oh tapi sini udah nih, oh ini belum, gitu. Terus itu sampai kemudian, ya. Allah mengajarkan cita-cita yang paling luhur, tinggi adalah kita kepengen jannah. Kita kepengen surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai sebuah cita-cita yang luhur. Kita pengen mardatillah. Kita pengen keriduan Allah. Kita pengen syafaat min Rasulillah. Ya, sangat oke, bagus itu. Nah, saudara punya cita-cita.
Ini impian. Bagaimana kaitannya dengan pelajaran kita tentang yakin? Jangan sampai kehilangan keyakinan saudara gitu. Apa kata saudara? Aduh saya udah 40 Ustaz. Nggak mungkin deh dapat yang 30. Nggak tahu malah dapat yang 25. Banyak loh hidup ini yang begitu banyak sekali gitu. Nggak usah apalah. Allah juga bisa bikin awet muda seseorang kan. 40 tapi cita rasa 25. Apa yang maksudnya tuh cita rasa Ustaz? 40 tapi kelihatannya masih kekasihnya tuh udah kayak 25 aja udah. Pokoknya oke dah. Pokoknya empok paling top dah. Udah nikah aja panggilannya empok. Ini tuan dia. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Jangan berkurang keyakinan. Dan Allah adalah pemasang pasangan yang adil seadil-adil insya Allah. Saudara akan dipertemukan. Jangan. Pertama yakin dulu tuh. Saya tahun ini Ustaz deh. Doain Ustaz deh. Insya Allah Ustaz deh. Ya yakin. Yakin insya Allah. Yakin. Bagaimana nanti kalau tahun ini enggak. Jangan ngomong gimana dulu. Tahun ini aja belum berakhir. Ntar aja tuh mah. Yakin aja dulu dah. Pokoknya yakin dulu. Itu namanya tuh aktualisasi mimpi dan keyakinan itu loh. Anda meyakini bahwa Anda bisa menikah, begitu kata mereka-mereka, maka Anda akan menikah. Jika Anda yakin Anda nggak bakal laku, Anda jelek, Anda pendek, Anda gudukan, Anda punya tumor, Anda udah makin kemudian tidak akan ada yang merawat Anda. Makin tidak ada pasangan, padahal nggak begitu urusan Allah. Masa kita yang bertuhan Allah tidak boleh ngomong seperti ini? Bila mana Anda yakin Allah akan menikahkan Anda, maka Anda akan menikah. Subhanallah. Yang kemana-mana pemirsa. Insya Allah kita lanjutkan yang menarik ini. Baik, kita sekarang bicara aktualisasi, visualisasi dan connecting. Gimana tuh untuk urusan perjodohan? Untuk urusan perjodohan sebenarnya sih karena ini adalah peristiwa sehari-hari saudara relatif lebih gampang lah. Lebih gampang gimana? Ini kan bukan peristiwa yang aneh di Indonesia gitu. Insya Allah lah dalam 1 tahun tetangga 1 gang itu ada yang menikah. Nah begitu ada yang menikah itu momen buat saudara semua. Paham? Jangan di rumah, pergi ke sana. Bantuin ngupasin bawang kah? Menjadi kemudian penerima tamu kah? Setiap ada tamu yang datang, selamat datang Pak, saya juga belum menikah. Terus ada orang datang begitu. Insya Allah ngerecokin orang yang ngawin. Ya nggak usah lah ngomongnya sama Allah aja, ntar Allah submit ya. Allah transfer lagi ke bawah, ke langitnya, ke dunianya. Nanti ada seseorang yang nanya, pagar ayo yang satu itu kayaknya belum nikah ya, yang lain pada ada pasangannya, kok dia sendirian aja ya? Oh betul tuh teman saya itu, belum nikah dia. Boleh nggak kenalin sama saya? Ada insya Allah, ada nih. Jangan Anda mengurung diri di rumah. Udahlah saya nggak bakal laku, saya nggak mungkin. Nggak gitu bos. The Beast aja bisa punya beauty. Jadi beauty and the Beast. Masa ente beauty and beauty nggak dapet ya kan? Gimana ada sih orang jelek di muka bumi ini? Lagu banget. Nggak ada orang jelek. Semua diciptakan dengan ya kemuliaan masing-masing, kekhasan masing-masing. Apalagi misalkan bicara connectingnya. Ente datang ya pada saat akad nikah langsung duduk di depan. Insya Allah kata penghulunya, Mbak yang pengantinnya, enggak ini sebelum pengantin asli datang saya pengen duduk di sini Pak. Emang kenapa? Saya belum punya jodoh. Kebenaran istri saya baru meninggal kemarin. Penghulunya ngawinin. Wah udah top banget dah. Ustadz, ente kalau diam aja gimana? Dari mana ente tahu? Market yourself dong. Pasarkan diri Anda dengan cara-cara terhormat dan santun. Jangan juga ente bikin kaos dong. Cari suami. Jangan begitu. Orang pada ngerubungin ente. Kayak tadi loh, ada akad nikah nih, aktualisasi, visualisasi, connecting. Ada akad nikah. Gini ya, saya lebih senang datang bukan pada saat resepsi. Terus terang, saya lebih senang datang pada saat akad nikah. 4 dari 5 adik saya, alhamdulillah izin Allah mendapatkan berkah dari perilaku saya yang satu ini. Kenapa saya demen datang kepada akad nikah? Pada saat itulah malaikat Allah SWT turun, betul gak? Menjadi saksi dari dua sejoli yang kemudian menikah dan menghalalkan hubungan. Pada saat itu doa begini. Duduk tuh ya saya doain adik-adik saya tuh. Namun Ella bisa nikah, Ridho bisa nikah.
Husnul bisa nikah, ya. Sorry, saya salah sebut. 3 dari 4, karena yang satu ini belum. Yang Henny belum nikah. Jadi saya lebih 5. Jadi saya paling tua gitu ya. Masih Henny ini belum nikah. Nah Henny bontot ini insya Allah kita lagi kejar nih doa-doa. Ketika akad nikah. Nah ketika saudara bicara tentang keyakinan, lalu dikaitkan sama impian, keinginan, ada aktualisasi, visualisasi, dan connect, ente duduk di situ. Atau bawa kamera, fotoin itu. Cekrek. Terus sambil dilihatin, sambil berdoa kepada Allah, ya Rabb. Lihat nih tuh, masih kosong. Mudah-mudahan tas saya di sini, ya Allah. Begitu si pengantin datang gitu ya. Pengantin mempelai pria datang, duduk di singgasana akad nikah gitu. Kita membayangkan kita yang ada di situ, ya Allah. Insya Allah tuh udah deket tuh, udah deket. Kalau Anda menangis, meratap gitu ya. Aduh, emaknya bingung, apa sih lu adu-adu mulu, ma puyeng. Dengar lu adu-adu mulu. Ma puyeng, ma. Enggak bagus, enggak bagus. Begitu gunda gulana berangkat ngambil air wudu, gelar sejadah, saat. Jadilah orang yang berbahagia, ada undangan pernikahan. Wah ya Allah ini. Kalau mau lebih konyol lagi dikit. Apa konyolnya? Bikin aja surat undangan. Kosongin deh, betul. Bikin surat undangan, ya nggak? Dengan rahmat Allah, bla bla bla. Kami mengundang saudara untuk menghadiri pernikahan saya yang belum diketahui ini. Kasih judulnya, kasih tanggalnya, kecuali kosongin masalah siapa? Nama dan pasangannya. Di sini ente kasih lingkaran, lalu kasih tanda tanya begitu. Tentu jangan ente sebar kemana-mana, malu-maluin mak lu aja. Jangan, ini buat ente aja, buat perantai kita berdoa. Ustadz nggak Rasulullah kayaknya nggak ngajarin begini tuh, panjang deh ceritanya deh, ya nggak? Udah deh, Bismillah, jalan. Ente bantuin teman ente yang pada menikah, apa yang bisa aneh bantu? Apa ya, ente jadi penerima tamu mau nggak? Iya oke, aneh mau jadi penerima tamu. Wah. Setiap yang datang didoain, setiap yang datang didoain, setiap yang datang didoain. Begitu pengantin datang bergemuruh, ya, bergelegak, apa, bergolak, ente punya darah dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kasih saya kesempatan biasa yang begitu tuh. Insya Allah bos, umur mah gak ada halangan buat Allah. Insya Allah, ya, kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Di urusan jodoh, saya harus mengingatkan para lelaki dan para perempuan. Hari ini ya, hari ini nih, hari begini. Jangan khawatir para perempuan, ente gak sendirian. Lelaki pada susah jodohnya, cuma pada nggak ngomong-ngomong aja, pada diem-diem. Taunya umur 35, udah 37, udah 38, dan 40. Nah saya bilang, saya katakan kepada saudara semua, nanti sama dengan haji yang akan kita omongin nanti di berikut-berikutnya. Kadang-kadang kenapa juga misalkan orang tuh tidak berhaji ke Baitullahal Haram, tidak pergi umroh. Bagaimana ente bisa diberangkatkan Allah? Keinginannya nggak ada. Kertek hati gitu pengen ada di depan Ka'bah nggak ada. Nggak ada. Ente sepi, kosong gitu. Nggak ada kepengennya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hokam, bagaimana mungkin? Dia asik bekerja, mau nih karirnya, ikut sana, ikut sini, organisasi sana, organisasi ini. Dan dia melupakan satu hal, melupakan berdoa kepada Allah yang merupakan wujud paling aktual, paling visual, paling connecting dari sebuah mimpi, dari sebuah keinginan, berdoa. Maka saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua yang belum berjodoh, jangan malas-malas berdoa. Bahkan orang-orang tua zaman dulu, dari kecilnya, tangan saya nih, lihat nih, dari kecilnya, malah dari segini kali, emang ada segini Ustaz, gini kali ya. Nih dari segininya, kalau ketemu, atau dari segini, atau sampai digendong. Kalau kita bawa ke nenek kita begitu, dibawa ke nyainya, apa kata nyainya? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min Arabi wa min ajami ya Rabbi bil ayun. Begitu diserahkan lagi ke emaknya, apa kata nih nenek? Apa nih kata mertua? Nih ma doain, anak ini banyak rezekinya, enteng jodohnya, betul gak? Kapan tuh didoainnya? Mulai dari kecil bos.
Saya sih tidak sedang menuduh ya. Justru saya pengen mengencourage Anda semua, memotivasi Anda semua. Start doa. Mulailah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dilupakan nama Anda semua yang saat ini belum berjodoh. Anda lupa doa. Simple. Lupa doa. Lupa menancapkan keinginan pengen menikah. Ustadz, siapa sih nggak pengen menikah? Semuanya pengen menikah. Iya, tapi siapa yang ngomong? Kalau emang bener, kalau emang bener semua orang pengen menikah, siapa yang ngomong? Siapa? Ya ngomong dong, kamu talk to him. Datang ke Allah, ngobrol sama dia. Apalagi ada langkah-langkah nih. Nah, langkah-langkahnya ini ya, yang coba saya akan tahan. Ya besok kita bicara tentang langkah-langkahnya. Saya ingin menceritakan di akhir ini, saya punya teman ya. Ada 2 teman saya, subhanallah. Yang satu ini relatif lumpuh ya. Dia nggak bisa bergerak kecuali ada yang menggotong, menggendong. Yang satu ini teman saya yang kalau kemana-mana itu pakai apa tuh kalau yang anak-anak skateboard gitu ya. Nah skateboard dia taruh di tangannya buat jalan. Itu aja bos, itu aja. Dua-duanya itu istrinya cakep banget. Kita yang punya kelebihan 2 kaki, 2 tangan itu bisa kemudian sempurna lari, lompat ke sana kemari, bisa mencari jodoh gitu istilahnya gitu. Kita sampai gede-gede kepala. Subhanallah. Hebat banget dia tuh. Bikin ngiri kita aja katanya. Kok bikin ngiri dirinya, Masya Allah, ikhlas banget ngelayanin dia. Itu apa? Dan tahu apa yang terjadi saudara? Ya, ketika kita semua mendapati sahabat kita ini udah menikah dan udah punya anak. Memang ibadahnya Masya Allah. Dia nggak bisa nyari. Tapi Allah yang nyariin. Kalau udah Allah yang nyariin, Masya Allah. Masya Allah, udah paling top-topnya carian dah. Kadang-kadang kita nyali sendiri kan suka kejeblok tuh. Kirain mah orang kaya, nggak taunya sopir rental misalnya. Tapi emang ada masalah apa dengan sopir rental? Masalah ini belagu Ustaz. Dia kata tuh mobil dia. Kita terima masalah ente. Bukannya nyari mantu yang bisa ngaji, lu nyari mantu yang punya mobil. Sopir rental juga kalau emang dia jujur, dia soleh, dan dia bilang maaf nih saya emang bawa mobil tapi mobilnya mobil bos saya. Terus insya Allah saya akan meminang ibu punya putri dengan bantuan doa dia dan doa ibu. Insya Allah saya akan menjadi majikan buat majikan saya. Saya akan menjadi majikan buat orang-orang lain. Insya Allah bagus juga gitu. Apa hubungannya kaitannya dengan pembahasan kita terakhir ini dengan urusan jodoh saudara? Miliki keinginan, miliki impian. Jangan sampai sepi dari berdoa. Apalagi orang sekarang kan relatif awet muda ya. Kalau orang zaman dulu kan karena barangkali kegiatan nggak terlalu banyak apa segala macam kan. Orang sekarang kan banyak sekali kegiatannya sehingga dia nggak sadar tuh umurnya makin lama makin ada. Dan Anda belum terlambat. Yakinkan diri Anda bahwa Allah SWT sedang menunggu doa Anda. Dan berdoalah, lalu yakinkan diri Anda juga bahwa Allah akan mengabulkan doa Anda. Saya berdoa buat Anda semua yang belum menikah, yang belum berjodoh, yang dapat jodoh yang saleh-saleh, dan punya anak keturunan yang bersoleh.